Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Diki Inanti dari SD Muhammadiyah 1. Saya melihat sepak terjang kaitan di masyarakat begitu baik antara dari beberapa pihak, sehingga memotivasi saya untuk ingin sekali mewawancari keduanya. Nah, saya juga melihat bahwa SMP ini adalah salah satu sekolah penggerak. Nah, tentunya sebagai kepala sekolah yang sudah menggerakkan atau memiliki program-program yang baik ke depannya, tidak mungkin menulis diri saja nih Bapak. Pasti ada kendala. Mungkin bisa diceritakan kendala yang membuat begitu dilema sehingga terjadi kasus-kasus lain yang muncul. Jelas seperti apa ya? Terima kasih. Sebenarnya juga tidak seperti itu. Artinya saya itu keberagaman itu ya biasa-biasa saja. Itu melebihkan itu dari masyarakat itu. Artinya apa? Saya menjalankan tugas tupoksi sebagai kepala sekolah itu sesuai dengan norma-norma aturan yang ada. Cuma saya yang kita bangun pertama itu adalah kekompakan. Apapun dan baiknya seperti apapun program sekolah itu, kalau tidak ada kekompakan, maka saya pikir tidak bisa tercapai secara maksimal atau tidak efektif. Tetapi program itu walaupun sederhana, tetapi kalau semua warga sekolah memiliki dan semuanya kompak, yang goyong, semuanya mendukung, insya Allah program itu akan berjalan. Ini itu saja. Kemudian untuk program tersebut, memang kekompakan itu penting Bapak. Namun untuk mengarahkan beberapa guru itu kompak itu kan tidak mudah juga nih Bapak. Karena pemikiran beberapa kepala dari perorangan itu memang berbeda-beda. Kemudian untuk menyatukan persepsi atau visi-visi agar berjalan seimbang itu misalnya dilakukan dengan seperti apa? Jadi begini, satu contoh. Ketika saya datang di SMP 1 Nugroho ini hanya branding sekolah itu hanya cemerlang, cerdas menuju prestasi yang gemilang. Itu belum cukup, karena sekarang ini titik tekannya adalah juga pendidikan karakter. Maka saya bersama teman-teman mengusulkan pada rapat pembinaan itu bagaimana sekolah ini ditambah branding, tidak hanya cemerlang tetapi menjadi religius. Maka implementasinya itu banyak religius itu. Ya dimulai dari gurunya, dimulai dari keteladanan Bapak Ibu guru, kemudian program-programnya, dan juga di sekolah ini saya datang itu belum sekolah Adiwiyata. Tetapi saya tawarkan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, kalau kita ingin sekolah ini bagus dan diminati oleh masyarakat dan juga disenangi oleh calon-calon siswa baru, itu maka kita harus berubah. Jadi orang itu tidak harus melihat sekolah itu, orang itu begitu lihat sekolah itu sudah bagus, sudah ada perubahan, maka saat itu kemudian akan sekolah Adiwiyata. Untuk menjalankan program sekolah Adiwiyata ini tidak mudah, artinya juga banyak tantangannya. Tidak semua Bapak Ibu guru itu sejalan, tapi juga karena ini juga pemahaman yang baru yang tiba-tiba Bapak Ibu guru harus disuguhkan dengan program Adiwiyata, maka ada pendekatan-pendekatan. Seperti apa pendekatannya? Yaitu kita mengadakan pembinaan-pembinaan setiap hari Senin, itu pembinaan sharing program-program dan ke depan seperti apa Adiwiyata itu, tujuannya seperti apa, yang diharapkan seperti apa. Akhirnya Bapak Ibu sudah mulai memahami. Namun tidak semuanya memahami. Maka langkah-langkah kita itu, kalau saya sampaikan di rapat Bapak Ibu guru itu, kalau Bapak Ibu tidak mendukung atau belum bisa mendukung program Adiwiyata, maka tolong jangan menghambat. Minimal panjenengan berdoa biar teman-teman ini yang semuanya bekerja. Dan itu saya sampaikan di rapat pembinaan, dia tidak ada ganjalan bagi kita semuanya. Yang belum mendukung bukan berarti apa, karena mereka belum paham, maka perlu waktu untuk memahamkan. Maka seiring sejalan dengan Bapak Ibu, ada beberapa yang belum mendukung itu, kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan. Kita bentuk 14 pokja, kemudian masing-masing pokja ada penanggung jawabnya, ada kadernya. Akhirnya Bapak Ibu guru yang belum mendukung tadi kita libatkan di sana. Otomatis mereka punya tanggung jawab.
Ketika mereka mendapatkan amanah dan tanggung jawab, maka mereka secara sadar atau secara langsung tidak langsung mereka sudah melaksanakan setuju dengan program ADWIATA. Jadi tidak harus diundang, dimarahi dan seterusnya. Tidak. Saya tidak mengambil langkah-langkah itu. Saya lebih cenderung ke langkah-langkah yang humanis saja. Oke. Kemudian tadi Bapak mengatakan bahwa ada pendekatan itu apakah khusus benar-benar menuju satu dua perorangan gitu, karena kalau saya pandang itu semua dari guru tidak mungkin langsung setuju saja gitu. Nah, pendekatan seperti apa yang akan lakukan secara intens misalnya? Jadi begini, secara umum masing-masing penanggung jawab dan anggotanya itu ada pembinaan langsung. Tapi ketika kita selalu juga mengevaluasi terhadap jalannya program itu. Ketika kita melihat ada beberapa bapak ibu guru yang kurang aktif lah, gitu. Itu maka langkah saya adalah bapak ibu guru itu saya dekat. Bagaimana cara mendekatinya? Ajak ngobrol. Tidak harus formal di ruang kepala sekolah. Ada kesan bahwa dipanggil kepala sekolah, salah saya apa? Enggak. Tapi saya ajak ngobrol, bisa pada waktu longgar, gitu, ajak ngobrol. Kemudian pada waktu berbagi rezeki lah, ajak ngobrol di warung. Selesai. Kalau sudah kita ngobrol itu sebenarnya beliau itu kan bisa curhat. Apa, oh ternyata ini. Kemudian kita bisa memberikan masukan-masukan, sharing, pendapat, surat pendapat, maka akhirnya semuanya mendukung dan alhamdulillah ADWIATA Kabupaten kita lolos. Kemudian tapi juga minta kualifikasi Pak untuk bisa menuju ADWIATA provinsi harus ada studi banding. Oke, maka kita adakan studi banding ke Jogja. Setelah itu kerja lagi. Ya seperti itulah membangun kekompakan itu. Kita tidak hanya bisa memerintah, tapi bagaimana kita juga bisa membuat kompak dan senang bersama. Setelah senang, mereka pasti akan melaksanakan itu juga senang. Nyatanya apa? Setelah dari pembinaan kunjungan tadi banding di Sleman, di SMP Negeri 1 Sleman sana, semua masing-masing penanggung jawab itu juga langsung membentuk tim kerja yang lebih solid, mengerjakan tugas-tugas, kemudian persiapan ADWIATA provinsi sudah seperti dokumen-dokumennya sudah seperti ADWIATA nasional. Jadi ketika tim penguji ADWIATA provinsi itu saat itu daring, maka sudah Pak Gunawan dan teman-teman siap-siap untuk menuju ADWIATA nasional. Tapi ternyata dan alhamdulillah hasilnya ternyata tidak begitu. Nah, setelah itu ini sudah lolos ADWIATA provinsi, teman-teman kapan Pak nanti kita akan dibanding lagi untuk persiapan ADWIATA nasional? Ya nanti bersabar. Gitu. Dalam program menuju ADWIATA nasional, apakah ada dilema yang Bapak alami? Yang saya alami saat ini adalah juga kekurangan lahan. Salah satu pendukung untuk ADWIATA itu kan ruang terbuka hijau dan greenhouse gitu. Nah, greenhouse ini belum standar di sekolah ini. Ruang terbuka hijau belum ada. Maka saya mengambil langkah-langkah ketika ruangan di belakang itu mau direhab, maka saya usulkan kepada Bapak Kepala Dinas dan juga yang mendukung untuk dipindahkan di tingkat saja di atas. Artinya yang belakang itu kita minta untuk dijadikan ruang terbuka hijau dan disetujui. Terima kasih untuk selanjutnya saya mau mengetahui kendala apa saja, kemudian apa yang Anda pernah lakukan di tindakan-tindakan sebelumnya untuk mengatasi kendala. Untuk menuju ADWIATA itu juga membutuhkan cukup besar pendanaan. Jadi kendala kami adalah di pendanaan. Yang mungkin kendaraan dari pos itu ada promosinya. Jadi di pos itu ada maksimal 20% itu sudah sama. Ya, tapi kan untuk pembuatan motor-motor yang besar itu seperti greenhouse itu kan juga membutuhkan dana cukup besar. Maka kami menggandeng komite. Dan alhamdulillah kendala-kendala itu karena juga berkat dukungan dari komite itu terselesaikan, termasuk perbaikan untuk kantin, termasuk untuk taman-taman, untuk kolam, itu selain dari dana bos, komite alhamdulillah mendukung. Kemudian selanjutnya, adakah nilai yang bertentangan dengan apa yang Anda lakukan?
Untuk nilai-nilai yang bertentangan insya Allah tidak begitu adakan atau andaikan ada kami juga tidak begitu memperhatikan. Yang penting tujuan kita adalah kebaikan. Yang kedua, Mbak, yang perlu saya sampaikan, tadi kan baru ada niatan kami menerapkan sekolah religius. Contohnya seperti apa? Maka pertama kali adalah kita bersama dengan teman-teman itu mengadakan program kajian rutin setiap 1 bulan sekali, pertama di akad lain. Setelah itu Bapak Ibu guru saya kumpulkan. Bapak Ibu guru ini kan sudah punya profesi, sudah ada penghasilan profesi, maka saya berikan zakat profesi. Dan alhamdulillah zakat profesi itu bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Untuk sandungan anak yatim ada di sekolah. Yang kedua juga ada gerakan santunan anak yatim. Yang ketiga kita mengadakan gerakan yaitu program tahfidz Quran. Jadi sekolah negeri rasa madrasah, rasa pondok. Seperti apa? Kita kirimkan ke master-masternya itu kita kirimkan ke pondok pesantren 2 bulan. Kemudian setelah itu yang di sini bisa dibina oleh Bapak Ibu. Alhamdulillah selama 2 bulan itu hafalannya itu luar biasa dari juz 13 sebelum apa sampai hafal 5,5 juz. Kemarin di bulan Desember 2021 kita wisuda tahfidz Quran itu langsung oleh Bapak Bupati. Dari mana penggalangan dananya? Alhamdulillah ketika kita berbuat kebaikan maka di situ Allah akan memberikan jalan keluar. Apa? Alumni, kita menggalang dana dari alumni yang dulu di luar perhitungan saya. Alumni itu dana itu mengalir untuk program itu. Karena mereka juga ingin investasi juga akhirat. Kemudian dana kita di Basnas itu dapat kita ambil program itu. Kemudian juga dari wakaf Bapak Ibu guru, wakaf Quran itu sudah alhamdulillah. Sampai sekarang kegiatan ini masih berjalan. Kemudian satuan anak yatim itu setiap tahun 2 kali berjalan. Sekarang kita juga perbaikan masjid ini juga sudah. Kemudian untuk yang terakhir nih, bagaimana tanggapan masyarakat yang sudah menerima mungkin melalui sikap dari murid atau beberapa kritik dan saran, mungkin ada kritik dan saran yang diedarkan untuk murid tampaknya seperti ini. Ada beberapa memang sudah ada termasuk pada saya, dan saya ini tidak alergi untuk dikritik. Saya senang untuk dikritik, tapi kritik itu bersifat membangun. Terutama adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk Bapak Ibu guru biar itu kreatif, inovatif seperti itu. Karena apa? Tidak ada siswa yang bodoh, yang ada itu guru yang kurang kreatif. Tidak ada guru yang kurang kreatif, yang ada sekolah-sekolah yang kurang inspiratif. Tidak ada sekolah-sekolah yang inspiratif karena pengawasan yang kurang kurang solutif. Tidak ada pengawas yang kurang solutif karena kepala dinasnya. Jadi semuanya itu rangkaian kegiatan yang harus satu kesatuan untuk membangun satu program di sekolah dan di masyarakat. Yang kedua, banyak yang positif dengan dari program tahfidz Quran itu positif. Wah, saya kata menolakkan, saya rasa jatuh anak pondok, rasa ini ada tidak pondok bisa itu apalah tahfidz Quran dan juga dapat tambahan pengetahuan materi pembelajaran. Oke, berat. Terima kasih Bapak untuk waktunya yang diberikan untuk kami. Terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk bertemu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.